Kan viral juga ini video-video dari video drone dari atas kelihatan bahwa Gorontalo memang sebagian besar terendam, terutama di kota ya. Kalau sekarang kita mau menangani banjir di kota untuk sistem pakai metode engineering, memang penanganan 5-10 tahun ke depan. Nah, kira-kira menurut Pak Ramdan sebagai orang air, bagaimana kira-kira semestinya, misalnya kan ini sebutlah di kota, yang di kawasan-kawasan ini sampai plafon, sampai di atap dia punya air. Apa itu berarti mereka semestinya sudah harus berpikir untuk pindah dari situ atau Selamat datang di ruang Reka dan Mancang, podcast dengan inspirasi menantang. Dari gedung tinggi sampai cagar budaya, kita bicara semua tak ada yang terlupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Jumpa kembali dalam podcast R3 Ruang Reka Rancang. Diskusi terkait atau bincang-bincang seputar dunia arsitektur. Pada hari ini kita mengundang seorang tamu sangat luar biasa, Bapak Ramdan Oli, STM, IPM. Beliau adalah sehari-harinya sebagai akademisi, dosen, sekaligus dekan pada Fakultas Teknik Universitas Gorontalo. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang terkait tema fenomena banjir di Gorontalo. Dan kebetulan beliau ini adalah pas di bidangnya, sehingga nanti akan kita mengulik terkait banjir dan implikasinya ke dunia arsitektur. Baik, sebelumnya selamat datang Pak Ramdan di acara podcast R3 ini. Terima kasih undangannya Pak. Pertama-tama barangkali Pak Ramdan mungkin bisa memperkenalkan diri lebih lanjut. Tadi saya cuma perkenalkan namanya, mungkin ada hal yang barangkali bisa disampaikan terkait aktivitas Pak Ramdan di dunia, terutama dunia teknik. Silakan Pak Ramdan. Terima kasih Pak Asri atas undangannya pada hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdan Oli. Kebetulan sekarang ini sedang menjadi dosen di Universitas Gorontalo, tepatnya di program studi teknik sipil. Jadi kebetulan saya ini Pak Asri, dosen DPK, dosen dipekerjakan oleh LLDC 16, penempatannya di Universitas Gorontalo. Jadi seperti pada umumnya kami ini kalau dosen Pak Asri bergelut dalam dunia Tridharma, Tridharma perguruan tinggi, jadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Untuk terkait dengan penelitian, kebetulan kami ini memang basicnya dari sumber daya air, Pak Asri, jadi sebagian besar kami bergeraknya penelitian terkait dengan sumber daya air atau forumnya lingkungan, pergerakan lingkungan. Kalau pengabdian ya paling sebagai tenaga ahli. Kalau proyek tidak pas karena ASN tidak bisa terlibat di proyek, tapi paling tenaga ahli diperbantukan untuk penanganan infrastruktur di Gorontalo, kami dilibatkan untuk itu. Dan sekarang juga lagi sibuk-sibuknya sebagai asesor kompetensi. Jadi sekarang harus adalah asesor-asesor sekarang untuk peningkatan kompetensi, untuk memperoleh sertifikat kompetensi itu. Nah, Gorontalo sekarang mulai gencar-gencarnya. Jadi garis besarnya seperti itu Pak. Baik. Latar belakang saya. Baik. Jadi memang sangat korelatifnya sangat kuat ya. Kita akan berbincang terkait pas tema yaitu berkait mengenai fenomena banjir. Nah, kira-kira bagaimana Pak Ramdan melihat fenomena banjir yang terjadi barusan di Gorontalo? Silakan. Ini banjir kemarin ini per 11-13 Juli. Kemarin menjadi bencana yang cukup besar di Gorontalo, terutama untuk banjir. Memang sudah ada kajiannya Pak Asri. Kemarin
kami peroleh dari, saya kemarin diinfokan oleh ajudan Pak Nelson terkait dengan kajian kejadian banjir kemarin tanggal 11-13 itu. Memang fenomena alam didukung dengan curah hujan yang tinggi. Jadi kemarin itu jadi kota Gorontalo itu masuk sebagai outletnya 3 sungai. Jadi daerah aliran sungai Bone, ya, lalu daerah aliran sungai Bolango, lalu Das Limboto itu dari outletnya Sungai Tokodu masuknya ke Bolango. Jadi 3 sungai itu yang secara bersamaan masuk kemarin 11-13 Juli itu, ketika terjadi hujan yang durasi cukup tinggi, 3 masuk, semuanya bertepatan masuk di kota Gorontalo. Ditambah dengan 3 hari itu air pasang di outletnya Sungai Bone Bolang pertemuan di ujung. Nah, itu sampai 3 hari itu bermain di 1,9 sampai 2,1 meter outlet. Jadi air masuk, hujan tinggi, air masuk di 3 das tadi, lalu pasang, akhirnya air yang tadi sampai ke kota tidak bisa lari ke sungai, dia kembali. Makanya fenomena itu yang menyebabkan kemarin kondisi banjir di Gorontalo. Nah, ditambah lagi infrastruktur kita memang sekarang belum terlalu mendukung, makanya saya disclaimer dulu di podcast ini, diskusi ini, kalau ada instansi yang tersebutkan, ini bukan untuk menyudutkan atau hanya untuk menjadi masukan untuk instansi tersebut supaya bisa penanganan di Kota Gorontalo semakin baik. Jadi manajemen terkait dengan sistem drainase di perkotaan kita masih agak kurang baik, sehingga ketika terjadi fenomena alam tadi ditambah dengan pengolahannya yang kurang, akhirnya terjadilah seperti kemarin. Jadi ini belum bulan ber, belum September. Ya, yang harusnya musim hujan di bulan ini. Jadi kemarin itu bukan musim ya, justru terjadi banjir ini justru bukan di musim hujan. Nah, jadi kalau kami dalam dunia teknik Pak itu ada namanya return period atau kala ulang. Jadi kemungkinan banjir kemarin itu periode ulang banjirnya terjadi. Kalau kemarin kita lihat di TikTok di mana katanya periode ulang per 25 tahun. Siklusnya. Dari siklus itu harusnya desain semua infrastruktur kita itu harusnya mengikuti siklus itu. Jadi kalau periode ulangnya 25 tahun ya desain kita mainnya di situ. Drainase seperti itu, lalu tanggulnya seperti itu, desainnya ke atas. Supaya kalau terjadi periode ulang seperti itu bisa teratasi sebenarnya. Seperti itu Pak. Kalau misalnya kan misalnya tadi kan ini bukan hujannya bukan di musim hujan. Kira-kira ada nggak fenomena-fenomena yang menyebabkan semacam terjadi bukan di tangga? Apakah memang hanya sekedar siklus atau memang ada alam yang membentuk? Ini kan bicara air. Betul. Ya. Sekarang itu Pak Sri karena perubahan pemanasan global memang agak sulit kita untuk menerka-nerka cuaca sekarang. Nah, kemarin juga fenomena El Nino berubah jadi El Nina, berarti itu menjadi dampak juga seperti itu. Nah, sekarang bersyukurnya banjir itu terjadi belum musim hujan, jadi kita punya kewaspadaan lebih tinggi sebelum memasuki 3 bulan di akhir tahun ini sebenarnya. Dengan kondisi bukan musim hujan saja, Gorontalo porak-poranda seperti ini, apalagi kalau sudah musim hujan. Nah, mudah-mudahan pemerintah ini cepat tanggap. Dalam 3 bulan terakhir ini bisa melakukan apa untuk mencegah itu? Iya. Oke. Jadi kalau lihat kemarin kejadian banjir itu, kan viral juga ini video-video dari video drone dari atas, kelihatan bahwa Gorontalo memang sebagian besar terendam, terutama di kota ya. Apakah itu memang karena kegagalan infrastruktur salurannya atau memang ini kalau karena memang kan air sudah di atas saluran, kemudian
air laut lagi pasang. Berarti itu bukan karena infrastrukturnya mungkin, atau ada pengaruh dari situ Pak? Nah, kita ini ada fenomena di Gorontalo itu, di provinsi Gorontalo pada khususnya, sebenarnya hampir di seluruh Indonesia sebenarnya Pak. Kita ini agak kalah dalam perencanaan. Dalam dunia teknik sipil itu, dalam perencanaan saluran itu, kami tadi sudah sampaikan kala ulang. Kita itu Kalau ulang itu apa Pak Ramdan? jadi biasanya di dalam dunia ini banjir 25 tahun. Oh, siklus. Kalau ulang 5 tahun Iya. atau 50 tahun. Jadi Iya. pengertiannya itu Pak, kemungkinan dalam 25 tahun itu kejadian banjir sejumlah tertentu akan terulang 25 atau bisa sampai 2 kali, bisa sekali. Tapi prediksinya seperti itu. Iya. Jadi desain-desain bangunan kita harusnya seperti itu. Iya. Kendala kita di dalam dunia perencanaan di Gorontalo, khususnya sumber daya air itu, contoh mendesain saluran itu sudah tidak pakai menganalisis itu. Jadi kita biasanya pakai existing saja. Iya. Kalau existingnya ukurannya seperti ini, ya kita desainnya seperti itu. Padahal sampai ke situnya itu ada analisis yang perlu kita lakukan terhadap data hujannya lah, lalu periode ulangnya lah, sehingga lahirlah kapasitas tampungan saluran atau manajemen airnya bagaimana seperti itu. Cuma di Gorontalo ini memang saya juga heran, karena harusnya dinas nanti memperketat itu dalam perencanaan itu, tidak boleh lagi asal dulu kita itu mau merencanakan besar kolom kira-kira saja, bangunan di sana dulu itu kolomnya segini pakai begini saja. Kita masih pakai itu seperti itu, saluran begini boleh menampung, tidak bisa lagi. Harus ada analisisnya sebelum mendapat kapasitas saluran tertentu seperti itu. Dan itu membutuhkan data yang cukup banyak. Nah, kendala kita itu data di Gorontalo itu untuk data hujan atau data klimatologi itu yang punya itu hanya BUS dan BMKG. BUS Sulawesi II. Iya. Yang bisa diperoleh gratis ini BMKG, boleh download online, tapi lokasinya BMKG ini untuk hujan, jadi kita mempelajari karakteristik hujannya untuk desain. Itu cuma ada di Suawa, di Tilongkabila depan UNG Monimulang, lalu bandara dengan di Pentadio. Di kota tidak ada stasiun hujan atau stasiun klimatologi yang merekam karakteristik hujan tiap harinya. Oh begitu ya. Tidak ada. Nah, di BWS pun seperti itu. Datanya ada, tapi kayaknya konsultan itu agak malas mencari data, kan panjang. Kalau kita sudah tahu kan, kalau instansi mau butuh data, waktu perencanaan cuma 1 bulan, mau minta data lagi proses 2 minggu apa semua, akhirnya, dan keilmuan terkait di situ memang juga masih agak kurang di Gorontalo. Akhirnya perencanaannya sesuai existing. Ketika perencanaan kita kala ulangnya banjir atau hujan 5 tahunan, ternyata pernah terjadi 25 tahun, akhirnya kan kapasitas desain kita cuma 5 tahun, ternyata yang terjadi 25 tahun, yang terpaksa pasti melimpas, gitu Pak. Itu agak susahnya di situ. Jadi ke depannya memang harus diperketat lagi dalam perencanaan, khususnya sumber daya air. Yang kedua Pak Sri, dalam perencanaan sumber daya air juga itu biasanya perencanaannya di tahun lalu, pelaksanaannya tahun depan. Ya. Sementara air itu tidak begitu. Air itu kan berubah terus. Nah, itu yang susah juga Pak Asri. Jadi kalau perubahan air itu bisa saja tahun ya, bisa berubah, durasi betul. waktu. Lalu kondisi penggunaan lahan Pak Asri kan perubahan terus. Iya betul. Yang tadinya ada pohon, sekarang hilang. Nah, itu kalau yang tadinya tidak ada bangunan. Betul, ada bangunan. Limpasan jadi besar kan Pak Asri. Perubahan itu kan kalau kita, apalagi kalau perencanaan 2 tahun lalu, baru pelaksanaan 3 tahun ke depan, ya berbeda kondisinya. Makanya terkhusus untuk sumber daya air memang harus penelitiannya, analisis betul-betul data yang panjang dan kondisi yang sesuai dengan existing. Selalu harus diupdate. Iya, betul Pak Asri. Ini kan kita tidak tahu saluran kita ini di kota ini sekarang apakah sesuai dengan yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu perencanaan, kan kita tidak tahu lagi. Ditambah lagi tadi rupanya tidak ada data untuk tidak ada data Pak di kota. Sementara ya kalau ini kan saya tidak terlalu paham tentang, sepertinya memang kota itu seperti
pusat penampungan air ya, Betul, daerah tangkapan air. betul. Itu tadi saya bilang Pak Asri, semua hilirnya sungai 3 das besar Iya. di kota. Berhenti di kota, sementara Berhenti di di kota kota. sendiri tidak ada Betul. mendeteksi Sistem drainase yang tidak ada. Iya, iya. Makanya Pak Asri, saya kemarin di grup PI itu mensarankan sebenarnya, kalau sekarang kita mau menangani banjir di kota, untuk sistem pakai metode engineering, memang penanganan 5-10 tahun ke depan, agak panjang. Iya. Nah, sekarang ini kita, kalau saran saya 2 bulan ini mendekati Berber ini ya, Sebelumnya cuma 2 bulan kan persiapan kita Iya. ini, aksinya kita ya tinggal manajemen risiko banjirnya, minimal mengurangi dampaknya dulu dengan korban jiwa saja. Iya. Nah, nanti dalam beberapa tahun ke depan dibikin master plan-nya untuk perbaikan itu, baru bisa kita tahapan, karena tidak cukup waktu untuk solusi engineer-nya untuk 2 tahun. 3 bulan atau cuma 1 tahun, 2 tahun betul. atau 3 tahun. Iya, enggak Jadi cukup. panjang. Kemarin juga belum lagi penganggaran kan terbatas. Jadi apa yang perlu kira-kira diantisipasi Pak Ron? Misalnya kan kemarin itu yang saya lihatnya bukan hanya sekedar saluran yang tidak ada, oke lah ada, mungkin belum memenuhi standar sebagaimana. Ini kan seperti kayak ada turbulensi air yang tadinya jatuh ke danau, tapi dia malah kembali lagi ke darat. Kira-kira secara teknik itu bagaimana itu Pak? Misalnya yang tadi kan di air asal di sungai naik ke sini, kemudian di danau juga kembali turbulensi masuk ke danau. Masalahnya ini Pak Asri sekarang, jadi musuh utama dari infrastruktur air itu adalah erosi dan sedimentasi. Iya. Nah, sekarang dia berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan di atas. Kalau rusak di atas, Di hulu, berarti di hulu erosi akan turun ke hilir. Ya, makanya airnya warna coklat ya kemarin itu bawa. Nah, sekarang dulu sungai-sungai itu, danau itu kapasitasnya bisa menampung dengan jumlah tertentu. Iya. Akibat dari itu kapasitas menurun. Iya. Jadi yang tadinya semua larinya ke sungai, larinya ke danau, karena kapasitas sudah menurun pasir, termasuk danau. Menurun itu kapasitasnya karena tertimbun atau karena erosi sedimentasi yang mengendap di mengendap di danau, mengendap di saluran. Pak Asri kalau jalan-jalan ke bagian hulu yang berbatasan laut Sungai Bone, itu sudah dangkal sekali. Tempat pelabuhan itu dangkal sekali karena semua sedimen masuk ke situ. Masuk ke situ. Belum lagi ke danau ya? Belum lagi yang ke danau. Ke danau itu 23 sungai masuk, keluarnya cuma satu. Analoginya begini. Ember itu kita isi pakai keran 23 keran, baru bocornya itu cuma satu. Iya. Jadi secara otomatis, dan memang sudah menjadi rahasia umum di danau itu ya memang tempatnya air sebenarnya, cuma kita yang pergi datang ke tempat air. Jadi kalau banjir sekarang itu Pak Asri, kami kemarin Fakultas Teknik Nas Gorontalo bawa sumbangan itu ke telaga dengan di Patung Merdoa itu masih tergenang. Oh iya. Pada hari Selasa kemarin padahal sudah panas. Iya, betul. Nah, itu karena memang tempatnya tempatnya air di situ, tempat ya tangkapan air ya. Iya, betul. Jadi kalau profesor saya bilang di UGM dulu, Prof Budi bilang kalau terkait dengan masalah perubahan iklim, masalah perubahan global, sekarang kita yang harus beradaptasi. Beradaptasi dengan air ya. Beradaptasi dengan perubahan iklim itu. Pemanasan global itu, karena tidak bisa lagi mau diatasi, tidak bisa. Karena kalau mau diatasi itu tidak bisa person to person, wilayah per wilayah, harus seluruh secara kolektif. Nah, sekarang kan tidak semua siap untuk itu. Berarti ya tinggal kita saja sebagai manusia yang tinggal di bumi, tinggal beradaptasi dengan kondisi itu. Apa itu berarti misalnya ketika bisa terjadi banjir, misalnya hujan baru kemudian airnya sudah melebihi saluran, apa itu berarti sudah tidak ada jalan lain ya kecuali menerima ya Pak Ram? Ada solusi-solusi teknis dan non teknis yang bisa dilaksanakan sebenarnya Pak Asri. Kalau terkait dengan Sungai Bolango kan kemarin sudah pembuatan tanggul pakai CCSP. Tapi kemarin informasi saya dengar periode ulangnya yang direncanakan pakai 25 tahun. Saya tidak tahu apakah 25 tahun, 50 tahun, tapi kemarin informasi saya dengar 25 tahun. Kalau terjadi lebih dari itu kan berdampak seperti itu. Makanya solusi engineer-nya itu tadi pembuatan tanggul, lalu untuk Bone itu kalau Bolango itu sudah ada pembangunan
Bendungan Bulang Ulu. Lalu Bone, lalu kalau untuk Danau Limboto itu sudah ada pengerukan. Ya. Nah, nanti tugasnya Bendungan Bulang Ulu itu menahan air, jadi Sungai Bone dulu yang sampai dengan Das Bolaro, Das Limboto yang sampai dulu ke kota. Ditahan dulu air di Bendungan Bulang Ulu. Nah, tinggal solusinya itu, di Bone juga sebenarnya kalau ada waduk, begitu nanti sistemnya, menahan dulu, nanti dirilis pelan-pelan. Supaya tidak bersamaan semua bertumpuk di kota, seperti itu. Lalu upaya teknis lain apa? Pengerukan sungai. Kalau kemarin kajian dari profesor dari ITB kemarin itu pengerukan untuk sepanjang 2 kilo dari ujung laut yang Bone ke 2 kilo itu harus pelebaran dengan pengerukan. Pengerukan karena sedimentasi. Cuman yang menjadi kendala adalah sama dengan Danau Limboto. Kita keruk di bagian hulu, kalau hilir tidak diperbaiki. Tidak ada guna karena kapasitasnya tetap sana bawa lagi. Danau Limboto itu kalau sepanjang tidak pernah diperbaiki di bagian hilir, sama saja dikeruk, masuk lagi. Jadi begitu. Jadi solusi engineer-nya itu Pak Asri, menahan air selama-lamanya di bagian hulu. Mudah-mudahan nanti Suwawa itu jadi bendungannya, lalu Danau Limboto juga bisa menahan itu. Nah, kemarin kalau untuk Sodetan agak sulit, tapi tinggal solusi tanggul dengan manajemen sistem drainasenya, Pak. Maksudnya tanggul itu ditinggiin atau tanggul ditinggikan, tapi kalau yang sulit Pasri karena pendesain kalau semakin tinggi desain kala ulangnya, nanti bangunan infrastrukturnya akan semakin besar. Berbanding lurus dengan biaya. Nah, itu yang sulit. Itu menjadi kendala ya. Padahal sebenarnya ini sudah menjadi tuntutan yang harusnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Betul. Karena ini kan kalau sudah ada musibah seperti kemarin, ini untuk air mungkin tanah Gorontalo masih kering, jadi dia mungkin ada dibantu dengan resapan-resapan di tanah langsung. Mudah-mudahan pasti ada yang siapa tahu nanti ada dari kampus, dari UNG, dari kampus Bapak, atau dari UNG, dari manapun, mengkaji kerugian ekonominya dulu. Mereka itu menjadi pertimbangannya kerugian pemerintah di masyarakat. Iya, akibat banjir. Supaya jadi pertimbangan, jangan sampai kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh banjir, perputaran anggarannya hampir sama dengan pembangunan untuk pencegah itu. Kalau sama kan lah, baik kita bangun daripada rugi. Ekonomi berulang tiap tahun, berulang. Ada yang sudah terendam televisinya, nggak sempat antisipasi. Kalau infrastrukturnya masih seimbang, anggaran antara kerugian ekonomi dengan infrastrukturnya, barangkali solusi infrastruktur harus segera dilakukan. Tapi itu memang untuk jangka panjang. Dan tidak bisa dikejar 2 bulan ini sampai bulan. Tidak bisa 2 bulan pas. September, Oktober, setengah mati pas. Jadi memang sekarang kalau untuk 3 bulan ini pasti tadi saya sampaikan mitigasi resikonya pasti. Kemarin saya sudah tawarkan dosen Unisan itu sudah punya sistem EWLR, Early Warning System, EWS, Early Warning System. Jadi alat itu dipasang di bagian hulu, ketika air mencapai tinggi tertentu akan masuk ke BPD atau ke sosial media, lalu menyampaikan ke masyarakat air sudah sampai seperti ini, di masyarakat sudah harus siap-siap. Itu yang paling penting sekarang, tinggal itu. Lalu yang kedua, melatih masyarakat menghadapi itu. Ya, bagaimana itu? Banyak. Ya. Yang ketiga, ini yang belum dilakukan juga oleh pemerintah daerah, harusnya ada simulasi banjirnya, Pak Asri. Sekarang sudah banyak aplikasi dia. Jadi kalau hujan seperti ini, daerah mana tergenang, tingginya berapa, sudah tersimulasikan. Jadi tadi alat yang EWS-nya itu diintegrasikan dengan simulasi itu, jadi ketahuan. Oh, daerah sini banjir, akhirnya bisa disimulasikan di mana wilayah-wilayah yang bisa jadi tempat pengungsian, Pak. Ya, jangan menentukan ada orang mengungsi 2 kali. Begitu mengungsi di sini, bisa di masjid. Ternyata di masjid itu belakangan terendam juga, akhirnya pindah lagi di tempat pengungsian. Jadi manajemen bantuan juga jadi lebih mudah kalau sudah di-setel sama pemerintah. Hujan begini, kemungkinan daerah yang tergenang seperti ini, jadi bisa dibikin simulasi itu pas. Akan terjadi banjir seperti ini. Simulasi itu maksudnya disimulasikan. Jadi muncul nanti dalam bentuk spasial, sebaran distribusi banjirnya di kota. Kalau banjirnya kala ulang Q2 hujan rencananya pakai 25 tahun.
banjirnya sampai daerah wilayah mana saja. Iya. Berarti Sekarang kan sudah bisa tergambar ya iya daerah bisa kawasan tergambar Pak. banjir ya Betul, Pak. posisi sekarang ya. Sekarang sudah bisa Sudah tergambar. bisa dikatakan bahwa Iya. daerah banjir itu sudah. Nah, dengan itu bisa terencanakan orang mengungsi kemana manajemen. Lalu bisa disimulasikan juga karena pengolahan das itu Pak Asri, daerah sungai itu harus sistem terpadu sekarang satu one river, satu sungai, satu manajemen, satu pengolahan. Jadi kalau sudah terjadi banjir dikelola seperti itu, jadi enak. Jadi kalau umpamanya sudah dibikin simulasinya, bisa lagi dibikin simulasinya Pak Asri. Kalau hutannya rusaknya begini, banjirnya seperti apa? Oh bisa di ini ya. Bisa pasti. Iya, iya. Itu yang menjadi nilai. Artinya ada kaitannya misalnya hutan, misalnya kan Iya. sebetulnya yang menjadi masalah juga ini kan di daerah-daerah di atas itu Iya. yang tadinya hutan ditebangi tanam jagung, Betul. akhirnya itulah yang menyebabkan erosi. Itu juga bisa Bisa disimulasikan pasti. Bisa berapa besar air akan turun ke Iya, posisi seperti betul. Jadi nanti mengintegrasikan untuk fisiknya itu BOS yang tangani dengan pemerintah daerah, infrastrukturnya, simulasi tadi vegetasinya apa semua, nanti kita tawarkan ke BPDAS, kalau tutupan lahannya begini, banjirnya begini. Nah, tolong bagaimana cara tangani, apa ditanam di sana, pertumbuhannya bisa disimulasikan, nanti seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya penanganan banjir itu sudah boleh berbasis spasial juga sekarang untuk manajemen resiko sebenarnya, Mas. Untuk 2 bulan 3 bulan ini meminimalisir korban banjir. Nah, tapi nanti setelah 2-3 tahun ke depan ini harus disusun itu penanganan untuk infrastrukturnya. Nah, lalu kemarin juga saya tawarkan namanya sekarang konsep-konsep kota itu Pak Asri, ada namanya Spong City. Spong City. Spong itu kayak busa. Oh busa ya. Jadi kota-kota itu sekarang harus didesain bisa menyerap air. Terus pakai spong. Ini imajinasi saya maksudnya. Nah, jadi kalau Spong City itu Pak Asri sekarang itu sudah banyak. Jadi yang mulai menerapkan itu Tiongkok, Cina, lalu Singapura. Jadi pertama itu sekarang Pak Asri kita harus boleh menjadi kajian untuk infrastruktur itu kolam retensi dengan detensi. Kolam retensi ya. Dan detensi. Jadi kalau retensi itu Pak Asri arsitektur juga pasti nanti itu dalam penataan kawasan bisa mendesain itu untuk menyimpan air dalam waktu lama. Jadi kalau ada banjir masuk ke retensi itu disimpan nanti bisa digunakan kembali dengan secara perlahan-lahan dimasukkan ke dalam tanah. Nah, boleh detensi. Kalau detensi itu tidak sementara, langsung disimpan air langsung masukkan ke dalam tanah. Oh itu detensi. Sama dengan itu sumbu apa istilahnya? Boleh biopori. Juga seperti pakai biopori atau pakai sumur resapan. Barangkali lalu yang kedua Pak Asri sekarang ini peningkatan material beton sudah banyak. Sekarang bisa bikin green pavement yang kalau batako beton yang berpori kalau ada hujan tidak jadi limpasan lagi masuk ke dalam. Lalu desain arsitektur juga sekarang harus mengarah ke green, namanya green roof dengan green wall. Kalau green roof itu sekarang Pak Asri atap-atap itu sudah ada tanaman. Jadi menahan air sebelum jatuh ke tanah. Kita kan menghindari kalau dalam melihat sumber air itu Pak Asri kita mengurangi waktu konsentrasi air namanya TC. Jadi waktu air baku terkumpul itu dari hilir ke hulu berapa lama itu yang kita mau kurangi supaya tidak secara bersamaan berkumpul. Jangan caranya betul. Caranya ya tadi itu main vegetasi tadi roof boleh, lalu dindingnya juga boleh. Jadi kalau air hujan jatuh dia tidak langsung ke tanah, kena daun dulu, dari daun mengalir ke paling tidak ranting. Perjalanan Jadi air sampai ke tanah itu panjang sehingga panjang. menunda dia punya pengaliran Betul. Jadi 4 metode itu bisa diintegrasikan dengan pemberdayaan masyarakat. Kalau infrastruktur besar-besar tadi itu memang agak sulit. Kalau 4 metode itu bisa kita gunakan masyarakat untuk mengimplementasikan di masing-masing wilayah saja. Bahkan barangkali boleh pemerintah mengeluarkan. Saya tidak tahu kalau TABG di kota ini mensyaratkan apakah harus setiap bangunan itu yang diajukan sudah harus ada sumur resapan atau biopori atau tidak. Barangkali bisa dikeluarkan perdanya itu. Jadi mewajibkan. Sekarang setiap bangunan harus punya sumur resapan atau biopori. Tinggal ukurannya bagaimana.
pasti muncul pertanyaan, bagaimana kalau bangunan yang sudah tidak ada space-nya? Iya, iya. Nah, berikan tanggung jawab wilayah-wilayah yang di Taruna barangkali ada wilayah kosong di situ, berikan tanggung jawab. Kamu harus menanggung untuk bikin sumur resapan di situ satu. Nah, nanti sistemnya barangkali tinggal kayak pajak motor, kayak motor. Kalau ditilang di pajak motor itu akan bertambah ditilang dari perekaman itu. Nah, barangkali juga itu kalau tidak bangunan tidak melakukan itu, barangkali pajak bangunannya akan naik 10% atau 20% seperti itu. Memang penanganan banjir itu ya harus berintegrasi semua. Iya, berkolaborasi semua ini betul. harus sepaham semua, Betul, jangan sepaham. nafsi-nafsi. Sama kalau misalnya terkadang juga kan ini masalah sampah juga, Betul. orang yang buang sampah di sana mengalir ke sini, di sini yang tertumpuk. Betul itu. Itu juga menjadi susah karena sekarang kalau pelibatan masyarakat tidak dilakukan, tidak merubah paradigma masyarakat, memang pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Iya. Pemerintah yang siapkan uangnya, jadi masyarakat yang harus memelihara. Kita juga kalau buang sampah. Sementara ini sekarang ini kambing hitam ke pemerintah. Betul. Padahal kasih makanan. Padahal sebenarnya ini sebenarnya dosa bersama ya, Iya, boleh dosa dikatakan bersama. itu dosa bersama. Iya. Tidak ada kesadaran bersama, kesadaran kolektif untuk mengantisipasi banjir. Ada juga saran saya Pak untuk ya. pemerintah itu, karena sekarang namanya pengolahan air terpadu, das terpadu. Nah, ini kota ini adalah hilirnya Das Bone Bolango. Iya, Sementara sementara bagian hulu itu adalah Kabupaten Bone Bolango. Bolango, iya. Nah, selama ini kan terpisah. Kota ini ya acu-acu saja terhadap penanganan di hulu, harusnya ada timbal balik. Iya. Kota, kalau kau mau bagus juga tidak banjir-banjir, ya harus ada partisipasi ke bagian hulu, Kabupaten Bone Bolango. Nah, bagaimana cara duduk bersama membicarakan itu, bagaimana penanganan di hulu. Karena kalau Bone Bolango juga mau cuek-cuek, ya rasakan juga di bagian hilir seperti itu. Padahal das ini ada dua wilayah, sama juga dengan Limboto, kabupaten juga begitu. Kabupaten kota, maksudnya di kota tapi hilirnya di kota, hulunya di. Nah, kalau kota juga cuek-cuek ya, Bone Bolango kabupaten juga bikin suka-suka sebenarnya. Jadi makanya harus duduk bareng misalnya, kira-kira sumbangsi apa kota ini untuk menangani bagian hulu juga. Apakah ada anggaran untuk penanganan di sana atau bagaimana seperti itu. Bukan pemerintah provinsi yang boleh pemerintah provinsi boleh memediasi. Nah, tapi kalau das begitu pasti karena penanganannya satu pengolahan BWS, berarti harus BWS karena ada dua wilayah. Nah, tapi tetap harus ada peran Pak. Kita kalau mau tanda kutip ya, kalau mau bikin sakit orang kota itu gampang sekali, tebar racun saja di bagian hulu. Yang nikmati di sini, yang karena pasti di hilirnya kan kota. Iya betul itu. Jadi dampaknya bisa ini ya betul. Jangan sampai di sini yang banyak kabupaten tertinggal, makanya harus ada kolaborasi kan. Saling membutuhkan. Tapi mungkin Pak Ramdan, mungkin enggak, istilah begini, karena masing-masing kan punya political will-nya kan lain dari mungkin karena dia tidak tahu atau bagaimana, atau mungkin tidak ada mediasi antar pemerintah, lintas pemerintah begitu. Nah, harusnya tahu, tinggal bagaimana mau dibicarakan. Memang kalau sudah masuk ke bagian kebijakan memang agak sulit, itu agak sulit mengeksekusinya. Nah, tapi, atau sejauh ini mungkin sejauh ini misalnya keterbatasan informasi atau pemahaman terkait masalah tadi kan banyak orang sudah sampaikan mengenai ternyata banyak hal-hal yang menyebabkan ini banjir, bukan hanya sekedar drainase, tapi ada masalah-masalah di hulu dan juga masalah di hilir. Hal-hal yang teknis tadi ini kan mungkin tidak semua pemerintah yang hanya berpikir politik saja, tidak berpikir bahwa ada hal-hal yang bersifat teknis yang harus mereka ketahui, sehingga mereka perlu antisipasi, meskipun nanti pada ujungnya dia harus ada kebijakan politis untuk misalnya lintas kabupaten atau kota. Makanya memang sekarang itu kolaborasi antar pemerintah sudah tidak bisa lagi jalan nafsi-nafsi Pak. Saya yakin
di pemerintahan itu khususnya instansi-instansi yang menangani terkait dengan banjir, lalu infrastruktur itu tahu semua untuk hal seperti ini. Tinggal komunikasi yang dari hasil komunikasi kebijakan itu memang sebenarnya di ujung-ujungnya anggaran. Itu yang agak sulit, Pak. Karena infrastruktur air itu besar-besar itu anggarannya. Jadi sementara itu yang kecil apa? Suplai dananya ke situ kecil. Betul. Lalu penanganan air itu tidak kayak jalan. Kalau kita mau bangun satu kali bangun sudah selesai. Kalau di air ini memang ya kompleks lah. Kami juga menganalisis air ini kan semuanya bersifat statistik, prediktif. Jadi memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap itu. Mudah-mudahan nanti ini kan pemerintahan yang baru, khususnya di Provinsi Gorontalo memikirkan hal itu. Jangan sampai Gorontalo yang tadi saya sampaikan bahwa Gorontalo kita ini masih kota kecil, tapi bencananya sudah bencana metropolitan, kota metropolitan. Jangan sampai kita belum menuju ke sana, tapi bencana kita yang kita hadapi sudah lebih besar dari kota-kota besar. Ini kan menjadi heboh di luar juga. Teman-teman juga dari luar ini bagaimana Gorontalo? Nah, seperti itu. Dan kondisi kita ini kan unik. Kita ini hampir sama dengan Bandung, Pak, di cekungan. Iya, Kita baru di cekungan. Baru terutama di kota ya. turun di kota. Di kabupaten juga sempat terendam. Iya, betul, Pak. Tinggi. Baru di sekitar Limboto juga begitu. Wilayah Danau. Iya. Kan 10 danau yang terancam punah, Danau Limboto. Iya. Lalu 2 das kritis berdasar KRL 2019 itu di Gorontalo 2, das Pagoyaman, das Limboto. Baru danau terancam punah, Danau Limboto. Iya. Bagaimana itu kalau danau Limboto punah akibat misalnya sudah tidak ada lagi tempat penampungan air, itu otomatis akan arahnya ke tempat habis Limboto, Pak. Dari Danau Limboto dulu 7.000 hektar, sekarang tinggal 2.500. Dan dalam 30 meter, sekarang tinggal 2,5 meter. Jadi wajar saja ya, misalnya istilah alam berbicara bahwa ini saya punya tempat ini, kenapa kalian tempati, gitu kan? Tinggal ya kondisinya sudah terjadi, sudah semua membangun di situ, tinggal beradaptasi. Tinggal kita tidak bisa menghilangkan 100%, tinggal meminimalisir. Oke, saya mengambil kutipan beradaptasi. Kira-kira menurut Pak Ramdan sebagai orang air, bagaimana kira-kira semestinya, misalnya kan ini sebutlah di kota, yang di kawasan-kawasan itu sampai plafon, sampai di atap dia punya air. Apa itu berarti mereka semestinya sudah harus berpikir untuk pindah dari situ, atau mengganti bangunannya menjadi 2 lantai, atau bagaimana itu Pak Ramdan? Berarti kalau mau beradaptasi ya dari desain bangunan sudah harus paling tidak berlantai ya? Iya, karena susah juga angka barang pindah-pindah terus. Dan siapkan skoce kayak kapal laut. Betul. Baru perilaku harus beradaptasi dengan itu. Tidak bisa, karena memang kondisinya seperti Gorontalo berada di cekungan dengan 3 das yang masuk seperti itu. Ini untung kami saja Pak, Universitas Gorontalo itu biasanya tiap tahun banjir. Iya. Sampai Polres yang tahun lalu kan, alhamdulillah tahun ini tidak. Mudah-mudahan. Karena kan ada jaluran itu di samping Polres itu ya. Yang iya, kemarin selalunya di situ. Limpasan dari situ. Kemudian. Tahun ini tidak Pak, makanya mudah-mudahan penanganan berkali di bagian hulu di Das Limboto sudah agak bagus. Pernah saya diskusi Pak dengan salah satu petinggi di BPDAS Bolang. Mereka juga kewalahan Pak dengan perilaku petani. Kan ada polisi hutan Pak. Tapi mereka tahu jadwalnya polisi hutan ini kapan melakukan sweeping ini, penanaman jagung. Akhirnya beliau sampaikan bahwa kami biarkan saja, tapi dengan catatan harus menanam satu tanaman tahunan di antara jagung-jagung itu, karena main kucing-kucingan juga Pak. Ini perilaku masyarakat di setengah mati. Lalu di kabupaten itu kan sudah ada Pak syaratnya mendapat bantuan itu tidak boleh menanam alat itu menanam di keberingan lebih dari 12%. Tapi rata-rata mereka bilang biar tidak usah ada bantuan ya.
orang mau makan, warung. Iya. Jadi memang kolaborasi antara stakeholder lalu masyarakat itu harus berjalan karena kalau tidak ya Gorontalo akan seperti ini terus. Betul, harus ada ya, koordinasi dengan bidang kehutanan, pertanian, semua harus. mereka semua ya. Karena kalau jalan sendiri-sendiri akhirnya tidak bisa tertangani secara baik bencana-bencana di Gorontalo. Seperti itu. Baik, saya mau kembali ini Pak. Tadi itu yang konsep spong tadi itu, saya masih membayangkan itu seperti spong atau Nah, intinya Pak, air semakin banyak masuk ke dalam tanah, tidak menjadi limpasan, tidak jadi run off. ya tadi itu ya. Nah, jadi metode-metode itu yang dipakai. Retensi, Retensi apa semua itu yang bisa digunakan. Selain solusi engineer yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Itu kan dalam 1-2 tahun sudah boleh, tinggal aturannya saja yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah sudah menetapkan itu, bahkan di luar negeri itu Pak, rumah-rumah yang menggunakan green roof atau green wall itu dikasih subsidi. Oh iya. Dan jadi kalau mereka mau tanam pakai tanaman di roofnya atau di dindingnya itu dikasih subsidi oleh pemerintah. Tinggal kita saja bagaimana caranya supaya masyarakat mau untuk itu. Nah, lalu yang tadi yang TPA itu TAB ini sudah tetapkan saja. Memang setahu saya sih dalam izin bangunan sekarang sudah harus ada sumur resapan di setiap pembangunan baru. Tapi apakah implementasi di lapangan terjadi atau tidak itu juga menjadi catatan buat kita semua. Karena intinya untuk Spong City itu ya karena solusi memang paling efektif sekarang itu salah satu perilaku itu Pak. Iya. Perilaku adaptifnya masyarakat itu harus berubah ya. Empat cara itu yang bisa berpartisipasi juga masyarakat untuk melakukan itu. Kalau mau suruh bangun tanggul kan masyarakat tidak. Tapi yang program-program seperti itu kan masyarakat bisa bergabung melakukan partisipasi di situ. Dan mudah-mudahan dengan mereka berpartisipasi di situ, infiltrasi bisa dikurangi semakin banyak. Air yang masuk ke sungai melalui drainase juga semakin kurang. Sehingga sebagian masuk ke sungai, sebagian jadi minimal Pak banjirnya itu tidak, kalau di Jakarta itu banjirnya tidak bisa ditangani full, tapi minimal wilayah banjirnya bisa dikurangi dan waktu genangannya yang bisa dipercepat. Iya. Itulah tadi model konsepnya Spong seperti itu iya. Jadi wilayah yang dikurangi yang tadinya barangkali 10 kelurahan, 15 kelurahan, tinggal bisa dikurangi, tinggal 5 kelurahan, dan waktunya biasanya banjir sampai 1 hari, 2 hari, barangkali 6 jam sudah surut seperti itu. Iya. Jadi hujan turun, ini resapan juga bersamaan dengan jumlah. Kemarin yang terjadi adalah memang kesiapan infrastruktur yang barangkali di daerah hulunya, misalnya ada bendung di sana, kemudian tidak bisa mengantisipasi, hanya lolos semua ya, lolos dari semua ini, hanya sementara air laut pasang sudah ketemu di tengah. Ketemu di tengah, baru beberapa proyek kan belum selesai. Iya, beberapa proyek. Ini yang paling parah kan di wilayah pertokoan sana, banjirnya. Iya, dalam di situ. Kan memang proyeknya belum selesai semua di situ. Makanya ya harus lebih ketat kita dalam perencanaan dengan pelaksanaan. Memang ya ini barangkali kesalahan kita yang lakukan berulang, akhirnya dampaknya kemarin kita rasakan sama-sama. Seperti itu Pak. Iya. Oke, jadi tadi juga itu perlu diupdate ya setiap saat sistem drainase yang tadinya misalnya. Tapi ini kan drainase kan punya lahan yang terbatas, Ramdan. Misalnya, apakah misalnya dengan memperbesar itu adalah solusi? Karena ada juga saya lihat drainase yang sudah ditutup. Iya. Drainase yang sudah ditutup. Kira-kira apa itu salah satu upaya atau bagaimana? Salah satu pelaksanaan Spong City itu Pak menciptakan drainase yang open channel Pak, yang terbuka. Harusnya seperti itu. Wilayah perkotaan kan agak sulit karena biasanya sistemnya di bawah lalu ditaruh trotoar di atas. Iya, betul. Seperti itu. Akhirnya menurut Pak Ramdan itu bagaimana? Karena itu kan biasa bersentuhan dengan sisi arsitekturnya. Betul. Teman-teman ini perlu paham yang misalnya ketika kita bicara drainase, mereka ya kalau ya di teman-teman arsitek itu kan hanya melihat estetikanya, estetika kawasan, kemudian kan ada saluran di situ.
bagusnya ditutup aja. Apakah itu tidak malah berkontribusi sebagai penyumbang untuk sehingga ketika terjadi banjir, terjadi air begitu yang besar itu sampai Makanya tadi saya sampaikan Pak, salah satu sponsor itu penerapan porous pavement Pak. Jadi barangkali mulai ke depan penerapan desain-desain perencanaan itu kalau trotoarnya pakai trotoar yang porous Pak. Dan kalau hujan langsung masuk ke liang pasar. Yeah. Sekarang kan sudah banyak aplikasi untuk porous pavement di seluruh dunia, sudah banyak negara yang beton atau paving block yang porinya besar Pak, tapi tetap kuat. Jadi ada sekarang banyak desain itu pori-porinya besar, tapi dia tetap masih masuk mutu perencanaan. Seperti itu. Sekarang desainnya kan ya karakteristik kalau di luar kan terkadang kalau kita bayangkan kalau misalnya paving misalnya berpori itu bayangannya itu imajinasinya pasti gampang patah atau gampang hancur. Ada ya bisa. Sekarang sudah banyak desainnya Pak seperti itu. Lalu untuk trotoar kan Pak tidak yang paling tinggi beban di situ paling manusia Pak, paling gerobak jualan-jualan. Dan di kompleks biasa itu Pak. Kalau di kompleks juga bisa. Ya, ada pakai sekarang banyak ada beton yang sampai K200 untuk yang porous. Yang porous itu tinggal kita desainnya seperti apa, bagaimana perencanaan mix desainnya seperti apa, bisa Pak sekarang. Di UNG banyak, di UG banyak sudah desain seperti itu, tinggal implementasi di lapangan apakah boleh atau tidak seperti itu. Lalu debris Pak yang bikin juga mengurangi selain erosi itu debris yang kalau Bapak jalan-jalan ke kawasan itu Pak, lihat semua salurannya yang di bawah itu banyak sekali sampah Pak. Itu mengurangi kapasitasnya. Itu yang menjadi sulit juga kalau penanganan sampah lalu pola masyarakat juga tidak karena agak sulit juga kalau sudah tertutup. Memang bisa masuk air tapi ini sampah ini kan tidak bisa. Jadi memang agak pola masyarakat juga yang harus kita dengan sistem manajemen sampah juga sudah harus kita benahi. Jadi memang saling berkaitan semua Pak. Masalah banjir ini masalah bersama sebenarnya. Masalah bersama. Tidak bisa. Bukan hanya tugas pemerintah yang selalu membangun infrastruktur, tapi masyarakat sendiri justru malah buang sampah. Petani di atas gunung sana tebang-tebang pohon, kemudian sudah tercipta lagi semua tanam jagung. Iya. Iya, oke. Terus terakhir Pak, ini sejauh mana kira-kira tingkat kepahaman, mungkin Pak Ramdan pernah meneliti juga kan aspek perilaku masyarakat terkait masalah air ini. Sejauh mana mereka sebenarnya, apakah memang itu juga merupakan salah satu faktor terbesar misalnya menyangkut masalah perilaku tadi ini, atau mungkin dibagi-bagi dalam beberapa aspek tadi? Karena ini kan juga masyarakat ini kan ya tadi kebersamaan ini kan sampah, kemudian tebang-tebang pohon petani, kemudian kerjasama atau gotong royong untuk ini, kemudian sudah semakin dulu apa di kota kan ini nafsunya makin ke kota makin nafsunya makin tinggi. Betul Pak. Jadi salah satu yang menjadi masyarakat ini sebenarnya juga pemerintah kan. Tolong juga sebelum kita ke masyarakat itu yang tadi saya sampaikan bahwa dalam perencanaan itu tidak boleh lagi perencanaan asal-asalan terkait sumber air. Dan umumnya di Gorontalo, saya kalau diskusi sama teman-teman di dunia jasa konstruksi Pak, kalau ada perencanaan proyek air itu memang hampir semua tidak ada analisisnya Pak. Itu yang menjadi masalah buat kita semua ketika itu tidak dilakukan secara memang secara koridornya, akhirnya menjadi masalah yang berkelanjutan. Sekarang kalau masalah itu menjadi masalah selanjutnya untuk masyarakat, itu kan menjadi dampak untuk masyarakat. Untuk pemahaman dengan masyarakat, memang dalam penanganan banjir Pak, masyarakat ini menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena korban yang merasakan paling dampak itu masyarakat. Kalau masyarakat tidak meningkatkan kapasitasnya terkait dengan apapun dengan air, kita juga akan menjadi masalah
Sekarang ini masalah ini kontinuitasnya air sudah setengah mati. Iya. Lalu kualitas air sudah menurun. Konservasi air tidak dilakukan. Saya selalu sampaikan ke mahasiswa, dulu itu perang Pak karena gas dengan minyak. Iya, sekarang. Lalu sekarang pangan. Iya, iya. Ke depan Pak orang berkelahi nanti perang itu gara-gara air. Air. Lalu saya sampaikan mahasiswa, air yang paling banyak airnya itu di wilayah-wilayah tropis kita di Indonesia. Jangan sampai 20-30 tahun ke depan kita terjajah lagi. Kemarin kan terjajah kalah pangan. Iya. Rempah-rempah semua. Kita nanti didatangi oleh negara-negara gara-gara air. Iya, iya, iya. Makanya pelihara air baik-baik, tingkatkan kapasitas kompetensi masyarakat terhadap air, terutama pemberdayaannya. Sekarang metode-metode panen air sudah banyak Pak. Jadi kalau musim Metode kemarau, panen air. Atap pipa dimasukkan ke dalam reservoir, lalu perilaku juga diperbaiki Pak. Perilaku apa yang masih diperbaiki? Dulu kita itu kalau saya mahasiswa, kalian kalau mandi yang mana hemat? Mandi pakai shower atau mandi pakai timba? Langsung gayung. Gayung. Iya. Yang paling hemat itu pakai shower Pak. Iya, iya. Perilaku itu. Lalu dulu itu perencanaan, kalau dalam desain perencanaan penyediaan air bersih itu untuk kebutuhan air itu 60 liter. Nah, sekarang Pak orang sudah punya motor 2, 3, tambah mobil, siram tanaman lagi pakai air bersih lagi. Perilaku itu berubah semua Pak sekarang. Kalau kita tidak kembalikan ya tadi panen air yang dipanen itu yang digunakan untuk siram tanaman, cuci mobil. Lalu tadi air dimasukkan ke dalam tanah, pavement-nya lalu banyak tanaman-tanaman, taman-taman di rumah, lalu perilaku tadi seperti itu. Wudhu sudah barangkali Pak, masjid sekarang sudah boleh pakai keran yang otomatis yang kayak di mall-mall nanti ada. Nanti ada ini baru Muncul air Pak. Iya. Kan, kita air itu mubazir sekali Pak. Belum lagi mata kerannya itu Sudah bocor, betul. Hanya yang air yang keluar itu. Betul Pak. Jadi perilaku kita ini yang tadi saya bilang harus beradaptasi dengan itu. Dengan kondisi sekarang, perilaku itu yang harus kita perbaiki dengan pelaksanaan sekarang itu Pak. Kalau kita melakukan konservasi lahan, secara otomatis air juga terkonservasi. Makanya sekarang itu namanya konservasi lahan dan air. Kalau perilaku petani dalam mengelola lahan kayak jagung, kalau jagungnya ditanam sesuai dengan kontur, kemiringan kontur, arah kontur, limpasan akan semakin berkurang. Kalau dia berarti airnya akan masuknya nanti langsung ke dalam tanah, tidak menjadi limpasan. Atau sistem mulsa, ditutup pakai tanaman-tanaman atau pakai plastik sehingga penguapan tidak langsung ke atas, masuknya ke dalam tanah. Seperti perilaku petani, perilaku masyarakat harus berubah sekarang Pak. Tapi memang 2-3 bulan ini tadi sebenarnya manajemen risiko yang harus kita dalam 3 bulan ini sebelum masuk Berber ini kita harus siap dengan itu. Pemerintah harus siap dengan itu. Lalu tolong universitas yang lakukan kajian itu tadi. Kalau Jakarta kalau banjir selalu ada kajian itu, kajian ekonomi berapa triliun kalau banjir. Siapa tahu Gorontalo bisa seperti itu berkolaborasi. Lalu menawarkan pemerintah, ini Pak kalau kita banjir begini-begini. Sehingga mereka ada pertimbangan juga, menjadi pertimbangan buat mereka bahwa ternyata banjir kalau tidak ditangani ya kerugiannya memang dampaknya cuma tergenang apa semua, tapi dari segi ekonomi sebenarnya besar sekali yang perlu menjadi penanganan oleh pemerintah. Dan kalau ini dibiarkan berulang, akhirnya kerugian kita semakin besar. Keras sekali Pak Rono terkait masalah lahan, karena bagaimanapun juga ini kan air kan berhentinya ya kalau bukan di danau, saluran dan di darat. Nah, kira-kira ada enggak data yang kemudian bisa, terutama teman-teman pegiat konstruksi, arsitek misalnya, kan mereka membangunkan besok
memberikan rekomendasi apa segala macam. Ada enggak misalnya data yang berkenaan dengan sehingga ini tidak akan berdampak kepada tata ruang, misalnya di situ tidak boleh dibangunin, atau kalaupun dibangunin harus ada treatment ini karena masalah terkait air. Sekarang begini Pak, penataan kawasan sekarang Pak, kita harusnya sekarang sudah bermain di tataran sistem informasi geografi SIG, penataan kawasan. Nah, untuk data-data SIG sekarang itu analisisnya apa semua untuk tata ruang sudah bermain di SIG, bermain di Citra, di penilaian jauh. Arsitektur sekarang untuk penataan kawasan misalnya sudah harusnya bermain di data tersedia secara online sekarang Pak, secara gratis. Tinggal kita mau pakai itu atau tidak. Termasuk di Gorontalo. Termasuk Gorontalo Pak. Data hujan Pak. Kalau Bapak mau arsitek itu kan juga harus data hujan. Betul. Data hujan itu Pak kalau memang tidak ada BMKG, sekarang sudah ada NASA Power punya. NASA Power itu kita bisa download dari tahun 98 seluruh dunia. Itu data hujannya boleh. Itu ya bisa gratis. Gratis. Bebas. Iya. Data hujan boleh, transpirasi data kecepatan angin boleh, lalu temperatur boleh, kelembaban boleh, semua sudah itu dibutuhkan untuk data kawasan. Termasuk kawasan misalnya genangan, tangkapan air, betul, topografi apa segala topografi macam. sudah ada semua Pak. Sudah ada semua situ ya. Kalau Indonesia itu Pak di tanah air indonesia.go.id itu punyanya BIG, Badan Indonesia Geospasial kalau tidak salah. Itu di Indonesia, topografi, penggunaan lahan ada semua di situ. Lalu kalau untuk perubahan tata ruang, tata guna lahan itu bisa dianalisis pakai Citra, itu juga bisa di-download gratis sekarang, pakai data Sentinel, pakai data Landsat, Landsat 8, sekarang sudah Landsat 9. Jadi namanya pengenalan jauh analisis Citra. Jadi kalau kita mau, kemarin kan banjirnya tanggal 11 sampai tanggal 13, sebenarnya boleh dianalisis pakai data Citra Pak. Kawasan banjirnya itu sampai wilayah mana 3 hari itu, karena Citra itu dipotret per 3 hari, per 4 hari sudah ada foto citranya Pak. Nah itu. Nah sekarang data update itu ada ya misalnya ada semua Pak. Makanya saya pemerintah daerah sekarang sudah tidak boleh lagi akademisi. Termasuk misalnya kedalaman air di genangan air di situ misalnya. Itu dianalisis Pak. Kalau itu nanti terusan dari data-data itu. Turunan dari data itu. Bilang, yang daerah sini kawasannya 2 meteran, ini cuma 50 cm ini. Iya Pak. Kalau untuk genangan itu yang dibutuh data itu butuh data DEM, Digital Elevation Model. Itu di-download di Earth Explorer punya USGS gratis. Skala 30 kali 30 meter untuk raster. Jadi untuk analisis genangan itu, lalu data hujannya tadi saya bilang di NASA Power boleh. Kalau BMKG atau BWS tidak sulit peroleh, NASA Power boleh. Lalu penggunaan lahannya di di tanah Indonesia.id kita analisis dapat itu genangan. Sebenarnya makanya pemerintah sekarang, pemerintah daerah, lalu stakeholder, lalu akademisi, lalu konsultan atau yang bergerak konsultan. So tidak mau tutup mata ini, semua sudah ada dari semua. Situ. Betul, itu yang tinggal kita yang mau atau tidak. Itu tadi yang kalau tidak mau susah, kita setengah mati. Jadi kalau perencanaan sekarang tidak matang, data sudah ada semua. Betul. Apalagi kita karena memang kan dari data itu kemudian untuk treatment desainnya juga kan harusnya mengacu dari situ. Kalau sudah tahu-tahu bisa genangan, misalnya ketika terjadi banjir genangan itu 22 meter, ya bagaimana merancang atau mendesain bangunan yang mengadaptasikan itu 2 meter itu kan misalnya atau tidak bisa menutup mata gitu kan. Tinggal kita saja Pak yang mau mengeksplor itu untuk penanganan sebuah kota atau penataan kawasan, mau atau tidak semuanya sudah gratis, dan Bapak juga sekarang sudah banyak aplikasi yang membantu itu, mempermudah untuk itu, tinggal kita mau atau tidak. Saya kemarin tawarkan di pemerintah daerah, mau tidak universitas itu sudah, tadi saya bilang penanganan EWS, Unisan sudah, kajian-kajian erosi banjir, saya sudah lakukan semua, sudah ada di jurnal, bisa dibaca semua. Apakah kita mau pakai data-data itu atau alat-alat itu, pemerintah berkolaborasi dengan kita atau tidak, terserah pemerintah. Karena kami ini, kita ini melakukan penelitian, membuat apa, tinggal eksekusi dari pemerintah. Daripada penelitian ulang-ulang, sudah. Untuk apa diteliti tapi kemudian tidak diimplementasikan? Betul, kan? Padahal harusnya kan itu.
ya penelitian itu kan ya memang dikaji berdasarkan ya, apa yang terjadi lah ya. Apalagi update begitu, update informasinya sekarang. Nah, seperti itu Pak. Jadi tinggal kita saja. Itu kemarin yang prediksi sedimen yang masuk ke Danau Limoto itu sebesar 2 sampai 3 juta. Yang Kubik? ada, iya, Itu bisa Ton. itu ya, ton. Bisa. Ton. 2 juta, 2 sampai 3 juta ton masuk ke Danau Limoto Pak. Yang Tiap tahun. kemarin. Oh, yang hitungannya Oh. hitungannya jika. Iya, iya. Kalau analisis saya 4 sampai 5 juta per Ton. tahun, ton. Masuk ke danau itu. Danau jadi mirip-mirip sebenarnya. Nah, ini sudah ada, tinggal kita yang mau menggunakan data itu atau tidak. Sehingga itu artinya kalau itu masuk ke situ harusnya kan dikeluarin lagi kembali ya, seharusnya treatment danau apa normalisasi danau itu harusnya kan sekian ton yang masuk, harusnya sekian ton juga harus dikeluarin kembali ya. Tapi kalau kita tidak perbaiki di atas, Pak, sama Pak. Iya, betul. Tidak ada guna kita Betul. keruk-keruk. Iya. Jadi bukan hanya persoalan hilir, persoalan hulu, Pak. hulu juga. Luar biasa. Ya, saya kira sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya mau ajukan sama Pak Ramdan ini, tapi waktu kita dibatasi oleh waktu ya. Jadi ya sebagai penutup barangkali Pak Ramdan ada closing statement, silakan Pak. Penanganan banjir di Kota Gorontalo ini tidak bisa lagi hanya berbasis infrastruktur atau engineer, tetapi harus berbasis juga masyarakat. Makanya integrasi antara kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah, lalu solusi-solusi green infrastructure dengan blue infrastructure sudah harus berjalan bersamaan. Karena kalau dengan jalannya itu, memang ini teori Pak, tapi suka tidak suka, mau tidak mau ya harus dijalankan. Mau sekarang, kalau belum sekarang, beberapa tahun ke depan berarti dampaknya juga kita katakan semakin panjang. Nah, makanya mulai sekarang kita harus bergerak secara bersama-sama dalam penanganan banjir, tidak hanya pemerintah daerah tapi juga berbasis masyarakat. Terima kasih. Luar biasa ya yang diskusi kita hari ini, banyak informasi yang kita dapatkan terkait banjir, dan kemudian ada juga termasuk kaitan-kaitan dengan bagaimana kita mentreatment sebagai arsitek mendesain sebuah bangunan atau kawasan itu harus berbasis kearifan lokal, termasuk cuacanya segala macam. Ada ternyata musim hujan yang bukan di musimnya, ada juga musim hujan yang memang di musimnya. Jadi ini menjadi faktor juga yang harus menjadi pertimbangan kita kepada teman-teman, terutama teman-teman arsitek. Baik, saya kira demikian bincang-bincang kita pada podcast hari ini di Ruang Reka Rancang, dan mari kita gunakan setiap informasi yang kita dapatkan dari narasumber untuk kemudian kita jadikan sebagai bahan atau referensi untuk dalam rangka memperkaya hasanah kita dalam mendesain. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Ramdan atas kehadiran di tempat kami. Insya Allah lain waktu nanti mungkin kita akan mengundang kembali. Mudah-mudahan Pak Ramdan masih punya waktu untuk itu di tengah kesibukan beliau. Baik, mari kita akhiri podcast hari ini Ruang Reka Rancang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.